करूंगा। Hey! अगर तू असली मर्द की औलाद है तो मेरे यम से वादा है। नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। और ना ही ये अपनी बात से मुकरेगा। सिर्फ मेरा ये वादा है। इसका लड़कियों के बारे में सोचना तो दूर, देखना भी बंद। साथ यमराज से भी मेरा ये वादा है। Halo teman-teman, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, murah rezeki dan senantiasa bahagia. Excellent TTV hadir lagi nih menemani suasana santai kalian semua. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Kaheni Main Twist. Film ini bercerita tentang seorang pria dari desa Yamashingpuram yang bernama Yaman. Yaman menunggu wanita yang akan ia nikahi bernama Soumya selama 15 tahun. Soumya adalah gadis kota incaran Yaman. Yaman bermaksud untuk menculik dan memperistrinya karena janjinya kepada Dewa Yama. Berhasilkah Yaman melakukan rencananya itu? Simak jawabannya di sini ya. Buat kalian yang baru gabung di SLM TTV, selamat datang. Terima kasih sudah menyimak SLM TTV. Ingat ya, klik like, komen, share, dan subscribe. Kalau sudah, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seisi ruang angkasa, mulai dari bintang, galaksi, planet, dan seluruh pemandangan luar angkasa, sampai tertuju ke planet Bumi. Bumi terdiri atas 7 benua, salah satunya adalah benua Asia, yang memiliki 48 negara dan salah satu negara di Asia adalah India. India memiliki 29 negara bagian yang berbeda, salah satunya Andhra Pradesh. Andhra Pradesh dibagi menjadi 13 distrik, salah satu distriknya adalah Kurnol. Ada sebuah desa kecil di hutan bernama Nalama di Kurnol. Tak ada orang yang tahu mengenai desa ini. Desa tersebut bernama Yamashingpuram. Yamashingpuram memiliki 200 pencuri dan penjahat di dalamnya. Hanya terdapat satu kantor polisi. Setiap anak yang lahir dan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ketika mereka dewasa, mereka menjadi penjahat yang cerdas juga. Scene berpindah memperlihatkan sekelompok orang dengan pakaian serba hitam di desa Yamashingpuram sedang melakukan pemujaan untuk Dewa Ramjet, dipimpin oleh seorang wanita bernama Amma Yaman. Tak lama keluarlah pemuda yang cukup seram dipanggil keluar oleh Amma Yaman. Pemuda itu adalah putra Amma Yaman. Sebenarnya ia tak suka dengan pemujaan ini dan tak suka berpakaian serba hitam yang menurutnya seperti kerbau. Pemuda itu bernama Yaman dan merupakan pangeran dari kelompok tersebut. Tak lama Amma Yaman menyuruh Yaman memilih 2 pemuda yang akan ikut bersamanya dalam aksi perampokan mulia. 2 pemuda pilihannya bernama Purosotam dan Narsing. Kemudian sebelum pergi, mereka melakukan ritual yaitu pemakaian kalung yang dipakaikan sang istri sebelum mereka pergi. Sebelum mereka pergi ada hal yang harus dipatuhi. Mereka tidak boleh melakukan konflik, tidak boleh melecehkan wanita dan anak-anak, tak akan menyiksa dan membunuh siapapun. Jadi menurut mereka merampok ini adalah merampok yang mulia. Ada ya merampok mulia. Scene selanjutnya mereka sudah sampai di Tamil Nadu dan akan mulai beraksi merampok. Aksi mereka terlihat sangat lancar. Saat sedang mencuri, Yaman menemukan beberapa bingkai foto dan kemudian memfoto salah satu wanita yang ada di foto itu. Terlihat nama wanita itu adalah Soumya, seorang wholesaler. Kirain Soimah. Kemudian terlihat Yaman dan kedua temannya sedang menjadi tukang cat. Yaman mengecat tembok sambil memperhatikan seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Soumya. Kedua teman Yaman berkata jika ibunya tahu ia sedang menatap wanita pastilah akan terjadi masalah. Kemudian Yaman berkata bahwa Soumya adalah istrinya. Lantas, 2 orang temannya tersebut terkejut. Scene berpindah memperlihatkan Soumya dan temannya sedang duduk kemudian didatangi oleh seorang pria berkacamata bernama Haris. Haris kemudian duduk di depan teman Soumya. Ia meraih tangan Soumya menuliskan nomor telepon, menyuruh teman Soumya untuk menelponnya pukul 9 malam. Di sisi lain, Yaman kembali berencana menculik Soumya bersama 2 temannya. Di sisi lain, 2 teman Yaman berencana untuk menculik Soumya. Mereka sama-sama ada peluang untuk masuk dan keluar asrama karena satpam penjaganya tertidur pulas. Saat di luar, ternyata Haris sudah menunggu di luar. Kemudian terjadi perdebatan antara Haris dan Soumya. Lalu Soumya dan temannya pergi meninggalkan Haris. Haris bersama temannya terlihat sedang mabuk, sambil bercerita mengenai kejadiannya saat dengan Soumya.
Mereka sedikit rusuh efek minuman keras. Tak lama datanglah Yaman dan teman-temannya. Yaman ditampar oleh Haris. Wajah Yaman terlihat kesal. Tak lama kalung milik Yaman dibawa lari oleh Haris. Yaman dan temannya tak tinggal diam, kemudian mengejar Haris dan temannya sampai mereka mendapatkan kembali kalung Yaman. Teman Yaman bertanya kepada Yaman mengapa harus repot-repot mengejar kalung yang biasa itu. Yaman sedikit marah dan menjawab bahwa itu bukan kalung biasa. Kalung itu merupakan penebusan dosa selama 14 tahun kepada Dewa Yamraj. Scene berpindah, ternyata Haris dan temannya tertangkap oleh polisi karena mabuk. Mereka mencoba menentang polisi, sehingga mereka diberi hukuman oleh polisi. Terlihat Yaman dan temannya ada di suatu acara konser. Mereka bertiga berselisih paham dan akhirnya memutuskan melakukan aksi menculik Soumya. Makin hari Soumya malah semakin dekat dengan Haris, sehingga membuat Yaman menjadi cemburu. Adegan selanjutnya, Soumya sedang ribut dengan Haris. Di sisi lain, Yaman dan temannya sedang mengintai Soumya dan Haris dari dalam mobil. Tak lama Haris muncul dengan mengetuk pintu mobil Yaman. Dia mengajak Yaman bekerja sama untuk menculik Soumya dan seolah-olah nantinya Haris yang menyelamatkan Soumya. Hal itu ternyata sejalan dengan aksi Yaman. Yaman menyetujui dan akhirnya menculik Soumya dengan memasukkannya ke dalam mobil mereka. Saat Haris mencoba menghadang, Yaman tak memberhentikan mobilnya dan langsung membawa kabur Soumya. Kemudian Haris mencoba melaporkan kasus penculikan Soumya ke kantor polisi. Tapi mereka malah diusir oleh polisi karena tingkah mereka sebelumnya. Kemudian Haris mendatangi kedua orang tua Soumya dan berkata bahwa mereka adalah teman kuliah Soumya dan mengadukan penculikan Soumya kepada orang tuanya. Sementara Yaman membawa Soumya ke desanya yaitu Yama Singapuram. Sesampainya di rumah Soumya, Haris dan temannya bertemu ibu Soumya. Tetapi ibu Soumya mengatakan bahwa Soumya pasti aman dan sedang berada di rumah neneknya. Dan untuk memastikan, ibu Soumya menelpon Soumya. Benar saja Soumya ada di rumah neneknya. Tapi terlihat yang mengangkat bukan Soumya yang mereka maksud. Akhirnya mereka pergi dan berhenti di depan sebuah warung. Mereka masih heran mengenai Soumya yang mengangkat telepon tadi. Saat ingin pergi, seorang pria sedang membaca koran dan membenarkan bahwa Soumya diculik. Pria itu memberitahu siapa yang menculik Soumya dan dibawa kemana Soumya. Pria itu berkata bahwa ia adalah ayah Soumya. आप कौन है सर? मैं हूँ सौम्या का पापा। Sementara itu, Soumya dibawa oleh Yaman ke desanya dan terlihat Soumya dibawa dalam keadaan pingsan. Ama Yaman berkata kepada orang-orang bahwa menantunya telah kembali dan orang-orang bersorak ramai mendengar kata-kata Ama Yaman. Scene berpindah, Haris dan temannya mendatangi desa Yama Singapuram untuk mencari Soumya. Sesampainya di sana, saat Haris dan temannya ingin membeli makanan, dompet teman Haris dicopet dan uangnya hilang. Mereka mencoba melaporkan hal tersebut ke kantor polisi, tapi mereka bingung karena terlihat perampok malah seperti bersahabat dengan polisi. Keesokan harinya, Soumya telah sadar dari pingsannya. Soumya terlihat bingung karena ia berada di tempat yang asing dikelilingi oleh orang-orang asing berpakaian serba hitam yang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Soumya didatangi satu wanita yang akan memberinya makan bernama Godavari. Tetapi Soumya malah melempar makanan yang diberikan kepadanya. Soumya marah kepada wanita itu dan menanyakan siapakah dirinya. Mengapa dia membawa Soumya ke tempat itu? Tak lama datanglah Yaman menghampiri Soumya dengan diiringi anak-anak di belakangnya. Kemudian Yaman membawakan bunga dan emas untuk Soumya. Ia berkata apapun yang diinginkan Soumya, Yaman akan memberikannya. Soumya marah kepada Yaman karena Soumya tak mengenal siapapun di sana. Ia tak tahu sedang ada di mana dan Soumya berkata ia ingin pulang. Yaman berkata akan memberitahukan kepada Soumya mengapa ia berada di situ nanti saat waktunya sudah tepat dan meminta Godavari untuk menjaga Soumya. Scene selanjutnya terlihat Haris dan temannya sedang berada di suatu tempat. Mereka sedang istirahat sambil minum sesuatu. Selanjutnya mereka naik ke sebuah bis dan lagi-lagi melakukan kekacauan sampai-sampai digebuki oleh orang-orang yang berada di dalam bis. समझ के पीटते रहोगे। Akhirnya mereka dibawa oleh seorang polisi. Di sisi lain terlihat orang tua Soumya berjalan mendatangi desa Yama Singapuram untuk melihat kondisi putrinya. Di sisi lainnya Haris bersama temannya dan seorang polisi yang membawanya tadi sedang istirahat. Dan polisi itu berkata akan mencoba membantu menemukan Soumya dan mulai melacak keberadaan Soumya lewat nomor telepon Soumya. Polisi itu berkata setelah melacak melalui nomor telepon Soumya, Soumya ternyata berada jauh di tempat yang terlihat terang akan sinar dari tempat mereka istirahat. Apabila mereka ingin ke sana, kemungkinan pagi hari akan sampai ke tempat itu. Kemudian terlihat Soumya sedang melakukan ritual di depan api bersama orang-orang desa Yama Singapuram. Lalu datanglah ayah dan ibu Soumya.
Somia langsung mendekati ayah dan ibunya. Sementara ibu Somia mendatangi Amayaman dan memperbincangkan sesuatu. Setelah berbincang dengan Amayaman, ibu Somia berkata bahwa Somia akan menikah dengan Yaman besok pagi. Lantas Somia terkejut mendengar ungkapan ibunya. Keesokan paginya terlihat polisi dan Haris beserta temannya sudah berada di desa Yama Singapuram dan sedang mengintip melihat situasi di sekitar desa. Kemudian polisi itu berkata ia akan memeriksa keamanan sekitar desa dan menyuruh Haris dan temannya untuk menunggunya di situ karena banyak beruang besar yang akan memangsa mereka jika mereka berkeliaran di sana secara sembarangan. Tak tahan menunggu, Haris dan temannya masuk ke dalam desa. Kemudian ia melihat Yaman dengan diiringi pasukannya yang memakai baju hitam sedang berjalan menuju tempat pernikahannya bersama Somia. Haris dan temannya memiliki ide cemerlang dengan menyamar memakai pakaian serba hitam dan masuk ke bagian belakang rombongan. Akhirnya sampailah mereka di tempat pemujaan sekaligus tempat Yaman dan Somia akan dinikahkan. Terlihat Somia sudah memakai gaun serba hitam dan duduk bersama dengan rombongan desa Yama Singapuram. Saat sedang melakukan pemujaan kepada dewa, Haris tertidur sambil mendengkur dan membuat mereka ketahuan. Tak lama mereka kabur dan dikejar 5 orang yang diperintahkan Amayaman untuk menangkap Haris dan teman-temannya. Somia juga mencoba kabur dengan diikuti oleh ayahnya beserta Godavari. Sementara itu Yaman menyuruh 2 temannya untuk mencari Haris. Dan Yaman memerintahkan agar jangan sampai Haris dan temannya tertangkap dan dibunuh oleh 5 orang yang disuruh oleh Amayaman. Di sisi lain, Somia mencoba mencari Haris dan temannya tadi dengan diikuti oleh ayahnya. Godavari pun diam-diam mengikuti dari belakang. Kemudian ayah Somia pun berkata bahwa sebenarnya ternyata ibu Somia adalah asli orang desa Yama Singapuram dan kemudian menikah dengan ayahnya. Kemudian pada saat Somia berumur 10 tahun, ibu Somia mengajak ayahnya untuk mengunjungi desa Yama Singapuram. Kemudian ibu Somia ketahuan menikah dengan orang luar desa Yama Singapuram. Amayaman takut bahwa ayah Somia yang merupakan orang luar desa itu akan memberitahu rahasia mengenai desa Yama Singapuram. Kemudian, Amayaman menyuruh Yaman untuk melakukan sesuatu, yaitu memenggal kepala ayah Somia. Karena tak tega, Yaman menawar kepada Amayaman yaitu berupa pernikahan atau sebuah kematian. Lalu terlihat Somia dan ayahnya kabur ke kota dengan bantuan ibunya. Yaman marah akibat tindakan ibunya Somia. Kemudian terlihat mereka mengucapkan sumpah. Salah satu sumpahnya adalah Yaman akan tetap membujang dan tak boleh menikah atau melirik gadis lain dari Somia. Yaman berjanji akan menemukan Somia dan menculiknya, kemudian menjadikan Somia menjadi istrinya. Kemudian terlihat Godavari datang dan ingin membantu mereka kabur dari tempat itu. Godavari membuat rencana pada pukul 7 malam akan membantu mereka kabur dari desa. Di sisi lain terlihat Haris dan temannya sedang dikejar oleh 5 orang suruhan Amayaman. Kemudian tak lama diselamatkan oleh 2 orang teman Yaman. किस देवता ने बम फोड़ दिया तुम दोनों को बचाने के लिए बम फोड़ा था चश्मा चश्मा हाँ ये ले थैंक्स ब्रो अबे ओए Lalu Haris bertemu Godavari. Godavari meminta Haris untuk menemuinya pukul 7 malam di tenda pengantin dan akan membantunya untuk kabur dari sana. Pada scene berikutnya terlihat Somia sedang melakukan ritual sebelum pernikahan. Somia sangat risih dengan ritual yang dilakukan kepadanya. Di sisi lain, Yaman juga sedang melakukan ritual yang sama. Di sana terlihat Godavari sedang melakukan ritual untuk Yaman. Dan terlihat dari tatapannya, Godavari sebenarnya mencintai Yaman. Haris dan temannya terlihat sedang berada di sekitar tenda pengantin bersiap untuk menemui Godavari dan ingin menyelamatkan Somia. Kemudian terlihat Haris memeluk Yaman dari belakang karena mengira Yaman adalah Somia. Akhirnya mereka dikejar dan ditangkap oleh Yaman dan teman-temannya. Yaman menceritakan semuanya mengapa ia menculik Somia. Ia berkata betapa lama ia menunggu waktu untuk dapat memperistri Somia. Sudah 15 tahun ia menunggu waktu untuk bisa menikahi Somia dan berusaha menahan godaan dari wanita-wanita yang mendekatinya. Yaman marah kepada Haris karena mencoba menggagalkan rencananya ini. Kemudian tak disangka polisi yang bersama mereka tadi adalah termasuk bagian dari desa Yama Singapuram dan Yaman memanggil polisi itu dengan sebutan paman. Yaman menyuruh mereka mengungkapkan mengapa mereka datang ke tempat itu. Kemudian terlihat Somia memohon kepada Yaman dan memanggil Yaman dengan sebutan paman untuk tidak membunuh Haris dan teman-temannya. Sebagai gantinya, ia bersedia untuk menikah dengan Yaman. Yaman mengiyakan permintaan Somia dan meminta pernikahan diadakan esok pagi saja.
Pada pukul 3 pagi, Soumya bangun dan berencana untuk kabur dengan membawa beberapa uang dan emas. Aksi Soumya diketahui oleh Godavari, tetapi Godavari justru ingin membantu Soumya untuk kabur. Saat Soumya sedang berdoa kepada Dewa Yama, aksi mereka berdua ketahuan oleh Yaman. राजकुमारी Yaman kemudian menampar Godavari karena membantu Soumya untuk kabur कि तुम उस लड़के से जलते हो dan berkata bahwa Soumya tak menyukainya. Kemudian, Nasing teman Yaman berkata bahwa Godavari mencintai Yaman. Sontak Yaman menampar Nasing, hingga Nasing pergi dengan kekecewaan karena tamparan Yaman. Selanjutnya, Purushottam pun marah kepada Yaman karena ia memperlakukan wanita dengan kasar. Keesokan paginya, acara pernikahan pun akan segera dilaksanakan. Yaman akan segera mengalungkan kalung emas kepada Soumya. Tapi Soumya mencoba menolak dengan mengatakan bagaimana jika setelah menikah ia melarikan diri. Sontak Godavari memarahi Soumya atas perkataannya dan berkata bahwa Soumya takkan bisa menemukan suami seperti Yaman. Yaman setia menunggu Soumya selama 15 tahun dan rela menutup hatinya untuk wanita lain selain Soumya. Mendengar ucapan Godavari, Soumya mulai luluh. Di sisi lain, ayah Soumya melakukan sesuatu dengan memanjat patung Dewa Yama dan mengancam akan mematahkan kepala patung jika pernikahan tetap dilaksanakan. Yaman terus menatap Godavari, dan secara mengejutkan, Yaman memilih Godavari menjadi ratunya. Yaman memutuskan untuk menikahi Godavari. Menurutnya, keputusan untuk menikahi Soumya di umurnya 10 tahun adalah keputusan yang salah. Ama Yaman terlihat marah kepada Yaman atas keputusannya dan mengingkari janjinya kepada Dewa Yama. Kemudian Yaman mencoba meyakinkan Ama Yaman dengan berkata bahwa kita tak bisa memaksa seseorang untuk mencintai dan menikah. Menurutnya, ia akan menikah dengan orang yang mencintainya, dan orang tersebut adalah Godavari. Tak lama datanglah Haris dengan gayanya mencoba menyelamatkan Soumya. Tapi Haris terlalu banyak gaya dan akhirnya ia dipukuli oleh orang-orang Yaman. देश का खिलाड़ी Haris terkejut karena Yaman tak jadi menikah dengan Soumya dan malah menikahi Godavari. Akhirnya Yaman melamar dan menikahi Godavari. Film pun tamat. कि मैं गोदावरी को प्रिय प्राणेश्वरी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बनाऊंगी शुक्रिया। Teman-teman, demikianlah sekelumit perjalanan cinta Yaman di film Kaheni Main Twist ini. Semoga cerita cinta Yaman ini berhasil menghibur teman-teman semua ya. Saksikan terus video-video SLMT TV lainnya. Ingat juga untuk selalu klik like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.